Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Terima kasih untuk Teh Siti juga Ibu Sri mengundang saya. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf untuk pertanyaan malam ini dibatasi hanya 10 dulu saja, boleh ya. Nanti untuk kedepannya mau dijadwalkan besok atau lusa, nanti saya bisa koordinasi lagi sama Bu Sri atau Teh Siti. Untuk training online-nya boleh, nanti siapkan aja pertanyaan, 10 pertanyaan dibagi 2 sesi, boleh 1 sampai 5, 6 sampai 10. Nanti saya jawab dengan cara voice note. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu, bisa juga untuk pengetahuan juga di tim elit ini, dan mudah-mudahan sukses selalu untuk tim elit beserta para member-member yang lain. Terima kasih. Oke, saya jawab pertanyaan nomor 1 ya. Betul sekali, di varian paketan Jasmine itu ada sebetulnya pertanyaannya kayaknya Forte dan Bepom kali ya. Karena pertanyaan di sini adalah ada 2 macam Forte dan Booster. Sebetulnya Forte dan Booster ini sama, tapi nggak apa-apa saya jelasin saja. Forte dan Booster itu sama-sama saja sebetulnya. Ujung-ujungnya obat. Mungkin pertanyaannya Forte dan Bepom. Oke, jadi Forte itu adalah booster. Booster itu adalah Forte. Kenapa dibilang Forte? Karena obat. Kenapa dibilang booster? Hanya sebagai pencegahnya. Nah, kenapa di paketan Bepom isinya ada 5 varian kosmetik, 1 varian obat. Tujuannya adalah Forte itu hanya sebagai booster itu hanya sebagai pencegahnya. Sedangkan night cream yang berupa Bepom itu sebagai penutrisi. Jadi analoginya ketika kita sakit, pasti dokter kasih resepnya antara antibiotik dan juga paracetamol. Nah, ibaratnya gitu. Jadi si Forte atau booster ini fungsinya adalah sebagai antibiotik atau pencegah. Sedangkan night cream Bepom anggaplah oleh ibu-ibu di sini itu sebagai nutrisinya. Jadi kalau dibilang aman, dua-duanya aman. Boleh. Untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui itu boleh. Saya punya artikel yang menjelaskan bahwa krim atau bentuk-bentuk topikal seperti serum atau krim itu aman untuk ibu hamil dan menyusui. Oke, saya jawab pertanyaan kedua. Keren nih, pertanyaan nomor 2 nih, bagus sekali. Biasanya kalau kita ketemu konsumen baru, customer baru, dia adalah kosmetostikal atau pemakai skincare gonta-ganti. Tanya dulu riwayat pemakaian skincare sebelumnya, takutnya atau jaga-jaganya. Barangkali dia memang dulunya pernah menggunakan krim merkuri atau krim abal-abal seperti biasa. Tanya dulu, yang akhirnya ketika si konsumen ini ketemu dengan Jasmine, akhirnya dikasih night glow atau remove yang mengakibatkan terjadinya peradangan, beruntus parah, atau mungkin bisa terjadi sampai breakout. Intinya tanya dulu seperti apa riwayatnya, baru kita bisa menjelaskan. Karena sejatinya di krim malam night glow dan juga remove spot itu mengandung antioksidan tinggi, yang mana ketika diaplikasikan ke dalam kulit kita, dia mendetoks dulu, mengangkat racun di dalam kulit yang sebelumnya pernah dipakai. Jadi dia meregenerasi sel kulit baru, sehingga kulit yang kena racun terangkat dan terjadilah yang namanya beruntusan. Cara menanggulanginya gimana? Stop serum dan toner masih juga belum berhasil. Krim malamnya diselang-seling dulu aja. Tapi kalau hanya beruntus biasa, lanjutin, nggak apa-apa. Nanti juga hilang sendiri. Normal kok, itu masih normal. Yang penting tidak breakout. Breakout itu adalah terjadinya jerawat di satu kuadran, misalkan pipi kanan atau pipi kiri. Tiba-tiba
terjadi jerawat, meradang, bernanah, memerah. Nah, itu yang namanya breakout. Jangan diteruskan, berarti memang tidak cocok. Dan saya pastikan tidak semua jenis kulit itu cocok dengan jasmine. Tapi saya pastikan juga perbandingannya, misalkan ibu-ibu jualannya 100, yang tidak cocoknya 5 orang mah normal. Masih normal, kecuali ibu jualannya 100, yang komplainnya 200, kan lucu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengatasi reseller yang tidak efektif. Gimana ya saya jelasinya? Kayaknya ini ranahnya Bu Sri sama Teh Siti nih, jago-jagonya jualan. Intinya balik lagi, belief system. Belief system saling menjaga kepercayaan, saling berkomitmen, saling punya rasa percaya diri untuk bisa menjual barang tersebut. Karena ingat, di bisnis jasmine itu bukan hanya semata-mata bisnis mencari uang. Saya yakin kok Teh Siti sebagai master, lalu Bu Sri juga sebagai master distributornya juga, mengajak ibu-ibu yang lain untuk berbisnis dan berjoin di sini, tujuannya bukan mencari duit nomor satunya. Percaya deh sama saya. Saya yakin tujuannya berbagi impian. Berbagi impian, ingin memajukan satu nama brand Jasmine menjadi kosmetik tunggal, menjadi kosmetik satu-satunya yang keren di Indonesia, yang terbaik di Indonesia, dan juga ingin menjadikan para ibu-ibu yang diam di rumah, mukanya cantik glowing, disayangi suami, banyak duit. Itu kok, percaya sama saya. Duit mah nomor sekian, yang penting berbagi dulu aja impiannya. Jadikan jaringan di tim elit ini menjadi infrastruktur rezeki yang sehat, yang kemana-mana bisa sukses berjamaah bareng bersama Jasmine Beauty di tim ini. Amin. Oke, pertanyaan nomor 3-nya memancing. Tapi keren, bagus, pertanyaannya bagus. Saya jelasin bahwa betul sekali bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tidak semua cocok pakai skincare. Mau itu jasmine, mau itu A, mau itu B, mau itu C, tetap tidak semua. Pasti ada saja yang tidak cocok. Pasti, saya pastikan pasti ada saja yang tidak cocok. Nah, hanya saja di tim Jasmine ini testimoni yang berbicara. Jadi misalkan kulitnya jadi glowing, sebetulnya tujuan Jasmine sendiri adalah bukan membuat kulitnya jadi glowing, tapi sehat. Glowing, mengkilap, itu mah bonusnya. 85% Jasmine hanya membuat kulit itu menjadi sehat, bukan glowing. Glowing mah bonusnya, yang penting mah sehat dulu. Jadi kalau ada yang pertanyaan ini risetnya bener nggak bahwa mukanya gini? Ya benar, kejadiannya benar, fleknya hilang, terus jerawatnya juga bisa, jerawat radangnya bisa hilang. Itu benar kok, nggak bohong, cobain aja. Atau misalkan dapat konsumen yang fleknya okronosis parah, cobain pakai remove spot, 1 bulan hilang, regenerasi kulit 28 hari saya yakin hilang. Jadi nggak usah ragu lagi jualan skincare. Bisnis pandemi yang terbaik saat ini adalah skincare. Fashion, mungkin properti pada turun, skincare mah naik, percaya deh. Jadi nggak usah ragu-ragu, percaya dengan testimoni yang ada, karena itu bukan testimoni jadi-jadian tapi asli. Oke, lanjut nomor 4. Ketemu konsumen yang ngeyel. Udah dibilang ini krim malam nggak boleh kena area sensitif, ngeyel aja masuk kena area sensitif, yang akhirnya menyebabkan flek hitam. Udah dikasih tahu nih jerawat harusnya pakai acne more, inginnya naik glow atau remove, nggak apa-apa, namanya juga hidup, banyak cobaannya. Biarin aja, kasih aja mereka yang mereka mau. Karena intinya ketika ada keluhan, ingat, dengarkan saja, dengarkan, tulis, pahami, atau kalau perlu ulang lagi, tanya lagi, coba saya tulis lagi. Sesudah itu, kalau mereka memang benar-benar nggak paham, ya udah diemin. Nanti ketika terjadi sesuatu, sudah dikasih tahu ngeyel, ya udah diemin. Kalau perlu tabok aja. Diamkan saja pokoknya. Intinya kita sudah memberikan yang terbaik. Di Jasmine
Hanya satu-satunya ketika ada keluhan konsumen atau pasien atau customer itu dikonsultasikan dulu. Di skincare lain mah nggak ada, alhamdulillah, bersyukur. Jadi kurang apalah Jasmine. Jadi tolong untuk konsumen-konsumen yang ngeyel atau ibu-ibu di sini yang ketemu dengan konsumen ngeyel, sekali lagi dengarkan saja keluhannya atau tulis. Tapi kalau masih ngeyel juga, diemin aja, kasih aja. Ketika dimana dia kena masalah, diemin. Kalau perlu tabok. Itu aja pesan dari saya. Lanjut pertanyaannya, bagaimana cara supaya bisnis ini bisa cepat berkembang? Keren. Gimana ya? Balik lagi, ini mah jagonya Teh Siti sama Bu Sri sebetulnya. Balik lagi ke keyakinan, belief system. Ingat, Allah itu tidak pernah zolim kepada hambanya. Dan ingat bahwa Allah itu selalu tergantung dengan prasangka hambanya. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Jadi pikiran kita positif, benar, pasti benar kok hasilnya. Tapi kalau pikirannya kita nggak benar, nggak fokus, nggak benar juga hasilnya. Ingat, rumus sukses itu adalah value kali leverage. Value itu adalah nilai diri sendiri, nilai diri ibu-ibu. Banyak yang suka kah, banyak yang tahu kah, banyak yang percaya kah, dari situ nilai dirinya. Leverage-nya siapa? Leverage-nya adalah Jasmine. Banyak leverage-nya, termasuk Teh Siti mungkin sebagai master atau di bawahnya distributor. Nah, itu sebagai leverage. Jadi intinya dalam mengembangkan bisnis itu nomor satu, jangan cari duit dulu. Yang penting saya tadi bilang, infrastruktur rezekinya dulu aja jalan. Nggak usah takut rugi. Percaya deh, apa-apa yang telah Allah kasih atau apa-apa yang telah hilang pasti bakal diganti. Atau apa-apa yang telah Allah kasih pasti juga hilang. Jadi intinya ikhlas aja, jalani aja, pikirannya positif, belief sistemnya benar, jangan lupa berafirmasi selalu dengan hal-hal yang positif. Contoh, saya ingin ke Turki bisa kok. Percaya deh, Allah Maha Adil, Allah tidak zolim ya. Jadi semangat terus. Saya yakin Elite Team sukses. Elite Team adalah satu tim yang tetap menjadi tim favorit saya, dan saya mau bulan depan atau 2 bulan lagi, syukur-syukur bulan depan saya datang untuk nganterin minimal motor NMAX deh ke salah satu member di tim Elite. Amin. Oke, pertanyaan nomor 5. Jasmine Beauty itu sudah berbadan POM ya. Kita ambil 5 paket BPOM-nya. Facial wash, toner, day cream habat, serum, dan juga night cream BPOM. Ada. Boleh buka Google, silakan ketik cek BPOM, masukin nama merek Jasmine Beauty, muncul semua, gampang. Kenapa? Tiap-tiap suka ada yang masih kasih Forte yang tidak ada ingredientnya, hanya label acne more, remove spot, acne jelly atau night glow. Sudah saya terangkan tadi di awal, itu namanya obat. Itu namanya obat. Balik lagi saya bilang, itu namanya obat. Perbedaan obat dengan kosmetik sangat jauh. Salah satu saya kasih contoh, misal AHA atau kojic acid itu adalah zat atau bahan-bahan yang bisa digunakan untuk BPOM. Regenerasi kulitnya berapa hari? Lama, bukan hitungan hari, bahkan 2-3 bulan. Tinggal balik lagi saja ke konsumennya, tinggal balik lagi saja ke membernya. Sebetulnya balik laginya adalah kemauan dari konsumen tersendiri. Forte di sini dengan label tanpa ingredient, tanpa label, itu sebetulnya boleh digunakan. Karena seperti saya tadi bilang, obat atau Forte di kandungan terutama night glow dan remove spot itu mengandung antioksidan tinggi dan sesuai dengan ketentuan aturan dokter yang berlaku. Di sini ada dokter penanggung jawabnya, nggak usah takut. Kita pun tidak akan mungkin membahayakan konsumen, membahayakan bu owner dengan memberikan obat yang memang di luar dari kebijakan para dokter estetik Indonesia. Jadi intinya krim BPOM atau kosmetik BPOM Jasmine itu ada. Buka aja di Google, cek BPOM, muncul kok, masukin mereknya muncul. Jadi gampang. Kalau ini ada BPOM-nya nggak ada, kenapa kok saya dapat
yang nggak ada ingredientnya, itu mau obat forte. Karena flek, jerawat dipakein kosmetik, percaya deh susah hilangnya. Kalaupun hilang lama, kecuali memang orangnya mau sabar, nggak masalah. Balik lagi kan tetap ke konsumen masing-masing ya, mau sabar atau tidaknya. Lalu bisnis Jasmine ini prospek masa depannya gimana sih? Wallahu alam sebetulnya. Semua berharap long life. Tapi saya pastikan bisnis kosmetik, bisnis skincare itu dari dulu sampai sekarang tetap ada kok. Dulu ketika saya masih sekolah, belum mengenal yang namanya farmasi apalagi estetik, itu saya sering dengar ada harga kosmetik paketan harganya 200-300. Sampai saat ini ketika saya mengenal dunia farmasi skincare, ternyata benar kosmetik itu sampai hari ini detik ini ada juga harga kisaran 200 sampai 300 satu paket, yang berarti menandakan bahwa dunia estetik, dunia kosmetik di Indonesia itu menjanjikan, gampang, mudah. Boleh diklik di Google. Saya dulu pernah membawakan ketika acara di Sukabumi, ketika home sharing besar di Sukabumi, bahwa di Google itu bisnis pandemi di saat COVID-19 ini apa sih yang menjanjikan, buka deh. Rata-rata 1-20 teratas itu skincare. Jadi teteh berada di gerbong yang tepat, leverage-nya pas, percaya deh, Jasmine long life. Dan untuk masalah ada bulu-bulu halus apapun itu nggak apa-apa, itu mah normal, kulitnya masih sehat. Efek steroid dikit ada bulu-bulu halus mah boleh, nggak apa-apa. Malah untuk ibu-ibu yang udah punya suami bikin gemes jadinya kelihatannya ya. Jadi aman-aman aja, nggak usah jadikan perdebatan. Nggak akan ada efek jadi berbulu semua, nggak. Itu hanya bulu halus, nggak akan apa-apa kok, nggak akan jadi lebat atau gimana, nggak, aman. Intinya krim Jasmine itu aman, sudah berbadan POM, sudah ada label MUI-nya, boleh cek, saya nggak bohong. Sertifikat halalnya ada, pabriknya ada, sertifikat halalnya semua ada. Intinya the best lah, satu-satunya kosmetik yang punya tim konsultasi, punya tim R&D, dan belak-belakan berani ngomongin semua formulasinya di depan para membernya. Silakan Teh Siti dilanjut untuk pertanyaan ke-6 sampai 10-nya. Oke, pertanyaan nomor 6 saya jawab. Tumbuh bulu halus itu sebetulnya efek normal ketika seseorang menggunakan yang namanya krim malam, efek steroid, tapi tidak steroid tinggi, steroid rendah, hanya hitungan 1% saja. Tapi sebetulnya itu tidak apa-apa kok, normal-normal saja, tidak akan sampai banyak kayak, mohon maaf, kayak King Kong, itu enggak. Tapi efeknya itu hanya sekitar bulu halus saja, normal kok, nggak apa-apa. Saya juga ada kok, ini bulu-bulu halusnya nggak apa-apa. Apalagi untuk cewek, makin kelihatan seksi sama suaminya loh. Jadi normal-normal saja, tidak apa-apa. Itu mah efek normal dari tanda kulit sehat. Jadi nggak usah diperdebatkan lagi. Ingat bahwa biasanya kulit sehat itu ditandai dengan yang namanya ada jerawat 1-2, kadang ada bruntus, dan skin tone-nya menurun. Skin tone itu warna kulit. Kadang kita mengalami kejenuhan, jadi kulit itu kadang sedikit turun, atau kadang kita merasa, oh ya kenapa ya kulit kemarin agak bersih sekarang agak kusam. Nah kayak gitu, nggak apa-apa, itu mah tanda kulit masih sehat. Yang kulit nggak sehat itu gonta-ganti skincare, terjadi ochronosis atau terjadi peradangan luar biasa di muka yang akhirnya harus ke dokter kulit. Nah itu baru bahaya. Jadi normal ya. Untuk ibu-ibu di sini jangan bahas lagi bulu halus. Ini malam Jumat, please jangan bahas-bahas lagi bulu halus. Oke? Saya bahas nomor 7. Ini nomor 7 keren pertanyaannya. Bagaimana cara meningkatkan atau strategi supaya 2000 paket dalam sebulan itu keluar? Kalau caranya mungkin lebih jago Teh Siti dan juga Bu Sri ya, itu caranya. Tapi
ini saya hanya berbagi ilmu saja, hanya sharing saja. Jadi waktu itu saya pernah ketemu dengan orang yang sukses. Saya ngobrol banyak sama orang sukses itu, panjang lebar saya ngomong, dan akhirnya saya tanya, saya benar-benar nanya ke orang itu, dan saya nanyanya kayak gini, Bosman, sebetulnya bagaimana cara ingin menjadi orang sukses atau orang kaya, atau ingin jadi marketing handal supaya jago jualan? Saya kebetulan nanyanya gitu. Dan alhamdulillah si orang sukses tersebut cerita gampang. Yang pertama itu berbagilah impian dengan kerabat, dengan suami atau istri ke suami, suami ke istri, atau ke orang tua bagi yang belum nikah, atau ke teman-teman. Berbagilah impian, ceritakan, diulang-ulang terus. Saya ingin rumah nih, saya ingin mobil kayak Bu Ornal Alphard. Bulan Maret atau April saya harus dapat Alphard. Ceritakan, diulang-ulang. Yang nomor 2-nya, selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif. Kalau kata Doc Bay, berafirmasi. Berafirmasi itu adalah berhayal dengan tidak memikirkan prosesnya. Jadi contoh kayak gini, misalkan, saya ingin punya rumahnya besar. Nggak usah dipikirin sama ibu-ibu prosesnya, biarin aja, nggak usah mikirin prosesnya. Yang penting mah tahu jadi aja. Pikirin mah rumahnya, dalamnya kayak gini, ada kolam renang, dapurnya juga gede, kamar mandinya di dalam kamar, di dalam gitu kan, tidurnya di teras, ibaratnya kayak gitu. Itu namanya berafirmasi positif. Tadi berbagi impian, terus berafirmasi dengan hal-hal yang positif. Yang ketiganya yaitu usaha atau bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Udah segitu, kuncinya cuma itu. Satu lagi yang lebih utama di luar yang 3 itu, setiap orang yang ingin kaya, buat kaya orang lain dulu, kalian akan semakin kaya. Itu kuncinya, ya. Keren-keren nih timnya Bu Sri. Pertanyaannya bagaimana kita meyakinkan diri agar tetap terus berjuang di Jasmine? Oke. Insya Allah saya pastikan Jasmine ini adalah bisnis yang long life. Seperti saya tadi bilang bahwa bisnis skincare itu adalah bisnis yang menjanjikan, bisnis terbaik saat pandemi. Bahkan tidak ada pandemi pun tetap menjadi tren nomor 1 sebagai bisnis yang terbaik di antara bisnis-bisnis yang lain, yang tidak akan tergerus oleh waktu, yang tidak akan tergerus oleh yang namanya moneter atau apapun itu istilahnya. Bisnis jaringan ini yang Jasmine lakukan adalah bisnis terbaik yang memang saat ini sedang booming-boomingnya. Bagaimana sih cara mempertahankan? Apalagi banyak skincare yang lain juga kan. 1, di sini ada dokter penanggung jawabnya, nggak usah takut. Dokternya ada 3, ada 4, ada banyak. Keduanya ada tim R&D-nya. Ketiganya juga rewardnya nyata. Keempatnya ada tim konsultasi. Jadi kalian tuh diarahkan. Dapat konsumen nggak bisa asal langsung kasih nih kayak konsumen lain. Enggak, kita tetap dibantu konsultasi secara online kemanapun. Yang penting udah ada hasil dan jawaban, baru kita berani memberikan atau menjual barang tersebut. Keren kan? Saya pastikan di skincare lain, di UKM bentuk skincare lain itu tidak ada. Hanya di Jasmine yang ada konsultasi. Nggak ada loh. Di tempat lain mah beli aja, yang penting kalian target. Tapi kalau di sini enggak, karena tujuannya satu, Bu Ornal di sini hanya untuk berbagi impian. Yang pertama, yang keduanya memang ingin menjadikan ibu-ibu ini diam di rumah, cantik, glowing, tapi banyak duit. Itu tujuannya. Jadi selalu long life lah bersama Jasmine, selalu setialah kepada Jasmine. Percaya deh, Jasmine satu-satunya kosmetik natural yang berbasis herbal yang ada di Indonesia. Oke, saya jawab nomor 9. Ini benar-benar keren nih. Beda dengan tim-tim 3 hari ke belakang yang training online. Keren. Jadi selain product knowledge, ingin tahu cara bisnisnya, padahal saya nggak bisa bisnis. Ingin tahu
gimana sih? Dan sekarang ini nomor 9 yang paling mengerikan, penjualan cutting price jatuhnya. Oke, ini setahu saya Bu Owner pun sudah memberikan kewenangan terhadap para adminnya untuk mengecek di marketplace apapun itu, marketplace atau Shopee atau apa yang berani coba-coba untuk cutting price, ntar di ban langsung. Karena tim Jasmine juga sudah melakukan kontrak kerjasama dengan beberapa marketplace tersebut. Sudah, pokoknya ada yang di bawah harga ban, ada yang di bawah harga ban. Tapi saya pastikan yang namanya cutting price mah pasti ada, susah dihilangkannya. Bagaimana cara meminimalisirnya? Balik lagi sebetulnya kesadaran para member, karena itu tidak baik ya, menjatuhkan menjatuhkan member dengan member yang satu itu tidak baik. Padahal kita masih saudara, kecuali kalau menjatuhkan produk lain boleh. Balik laginya sih sebetulnya tim manajemen Jasmine pasti akan menindak tegas cutting price ini. Intinya sampai saat ini Bu Owner selalu selalu konsisten dan selalu siap menampung keluhan-keluhan terutama cutting price. Jadi saya pastikan keluhan ini pun akan saya sampaikan lagi, karena di sini saya tidak punya wewenang untuk untuk memberikan nanti saya bantu. Tapi yang jelas pasti akan saya bicarakan juga dengan Bu Owner, dan sebelumnya memang sampai saat ini sudah ada tindakan bahwa cutting price tidak boleh. Intinya berdaganglah dengan muamalah yang baik, teruslah berdagang dengan kejujuran, insya Allah hasilnya pun baik. Itu saja intinya. Oke, pertanyaan terakhir yang ke-10. 2020 kemarin insya Allah 8 atau 75% miliknya Jasmine. Keren kan? Itu menurut saya. Tapi benar, saya yakin menurut member-member Jasmine di Nusantara juga 75% 2020 kemarin skincare itu milik kita, milik Jasmine. 2021 bukan milik Jasmine lagi, tapi lebih-lebih milik Jasmine. Mungkin bisa bilang sampai 200.000%. Kenapa saya bilang gitu? Satu, kemarin di acara grand launching saya membawakan produk launching yang keren-keren. Jangankan hanya muka yang glowing, nanti mah dari ujung rambut sampai ujung kaki glowing semua. Insya Allah nyamuk nempel jatuh, semut nempel juga jatuh karena licin. Keren kan? Sudah ada buktinya ketika grand launching kemarin saya membawakan produk launching. Itu salah satu terobosan baru. Perlu diketahui bahwa tim R&D kami termasuk Pak Ruslan, dibantu Dr. Bayu, dibantu juga dengan Pak Fulka kemarin dan juga Bapak Wahyudi, kita tidak berdiam diri. Kita terus berinovasi bersama tim Jasmine. Kita terus memberikan pelayanan dan juga kita terus memberikan kosmetik baru untuk terobosan di 2021 ini. Dan insya Allah beberapa produk launching nanti akan ada, ditunggu saja. Itu adalah salah satu terobosan Jasmine di 2021. Bagaimana caranya supaya long life sedangkan ada Forte? Sekali lagi saya tekankan, Forte itu boleh, aman dan tidak apa-apa. Ada dokter penanggung jawabnya, boleh kok. Yang masalah legal atau ilegalnya itu urusan pemerintah, bukan urusan kita. Intinya boleh digunakan. Bocoran sedikit, misal ketika ada yang konsul, terus kita arahkan, oh ini harus pakai remove. Amit-amit, ini hanya misal, jangan sampai ya, saya hanya cerita doang. Kena BPOM, liatin aja, cerita aja sama orang BPOM-nya, Pak, ini ada yang konsul ke saya, beli krim, mengkonsulkan diri ke saya. Akhirnya saya sarankan, karena dia memang flek, ya saya kasih obat flek. Boleh kalau kayak gitu mah, aturan di BPOM-nya boleh. Jadi nggak usah bahas Forte lagi, mulai sekarang itu mah boleh, aman. Kita sesuai dengan kita sesuai dengan batas maksimum pemakaian Forte yang memang dibolehkan oleh para dokter estetik Indonesia. Jadi nggak usah takut. Saya kasih bocoran, remove itu cuma 4%, naik glow itu cuma 3%. Jadi aman ketentuannya. Bahkan di tempat-tempat lain hidrokinon 4% juga bisa pakai POM.
ya. Jadi intinya balik lagi mah, secara legal atau ilegalnya itu memang tidak boleh oleh pemerintah, tapi secara keamanannya boleh, masih boleh untuk kulit wajah dan tidak terlalu berpengaruh besar terhadap efek apapun kepada wajah. Oke ya, cukup dimengerti. Mohon maaf sebelumnya kalau saya buru-buru jawabannya juga. Boleh nanti dijadwalkan ulang kalau memang masih mau atau masih banyak pertanyaan, karena bentar lagi saya harus ada Zoom meeting dengan. Dimengerti saja. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Sri, untuk Teh Siti yang sudah memimpin tim ini. Sukses selalu untuk tim elit, berkah selalu untuk tim elit, dan selalu berbagi impian, selalu maju bersama dengan tim Jasmine yang lainnya. Dan juga jangan lupa jaga selalu kesehatan. Semoga Allah selalu melapangkan dan memudahkan para member Jasmine di Nusantara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum